Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan matematika wajib kelas 11 di PS5. Kita sekarang sampai ke program linear nilai optimum, yang pertemuan keberapa nilai optimum yang kedua, yaitu menentukan maksimum atau minimum fungsi tujuan. Nah, kali ini karena kemarin yang dibahas soalnya adalah mengenai maksimum, nah sekarang kita akan membahas soal yang minimum. Kita ambil aja soal latihan yang sudah berikan, yaitu nomor 2, itu menentukan minimum. Ini di pertanyaannya nih, seminimum mungkin. Nah, berarti ini fungsi tujuannya adalah yang minimum. Nah, langkah pertama kita membuat model matematikanya dulu. Dibuat simbol-simbol matematiknya bagaimana, yaitu berupa sistem pertidaksamaan untuk yang fungsi pembatasnya. Nah, kita buat tabel yang mirip dengan yang ini sudah dibuatkan di soalnya, tinggal ditambahi ini minimumnya berapa. Kenapa minimum? Karena di sini kalimatnya pada para peserta tiap harinya paling sedikit memerlukan paling sedikit. Nah, ini paling sedikit kan berarti minimum 30 gram ini. Nah, sehingga di sini kolomnya kolom minimum. Kemudian setelah kita buat tabelnya, terus kita buat sistem pertidaksamaannya. Yang pertama adalah fungsi pembatas. Ini yang ada minimumnya ini adalah fungsi pembatas nanti jadinya. Kita akan mempunyai fungsi pembatasnya 3 ini ya, karena ini ada 3 macam unsur yang dipakai di sini, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Sehingga yang pertama itu adalah tinggal kita nulis ini ditambahi tanda plus sama ini. Sini tandanya adalah lebih dari atau sama dengan gitu ya. Nah, kemudian ini kita lihat di sini bisa dibagi 5 semuanya. Ini 25 bagi 5, 5, 30 bagi 5, 6. Sehingga ini bisa disederhanakan menjadi 5x plus 6y lebih dari sama dengan 6. Nah, ini kita dapatkan fungsi pembatas yang pertama. Kemudian di baris yang kedua ini jadi fungsi pembatas yang kedua. Menjadi 2x plus 4y lebih dari atau sama dengan 4. Nah, ini kebetulan juga bisa disederhanakan dibagi 2 menjadi x plus 2y lebih dari sama dengan 2. Nah, ini kita dapatkan fungsi pembatas yang kedua. Terus dari yang protein ini kita dapatkan, tinggal kita beri tanda kan, 15x ditambah 10y lebih dari sama dengan 15. Nah, kebetulan ini juga bisa disederhanakan. Karena faktor yang sama adalah 5, kita bagi 5 menjadi 3x plus 2y lebih dari sama dengan 3. Ini fungsi pembatas yang ketiga. Nah, baru yang paling bawah berkenaan dengan harga ini, itu menjadi fungsi tujuan, yaitu harga atau biaya ya. Makanya saya singkat menjadi B. Fungsi tujuan biaya itu ditentukan oleh X dan Y, di mana nilainya adalah 5.000 kali X ditambah 6.000 kali Y. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Ini kita rangkum dulu. Model matematikanya kalau fungsi pembatas dan fungsi tujuan kita jadikan satu, menjadi model matematikanya fungsi pembatas. Itu tinggal kita daftar saja ini satu persatu, 1, 2, 3 itu. Yang pertama 5x plus 6y lebih dari sama dengan 6. Yang kedua x plus 2y lebih dari sama dengan 2. Dan 3x plus 2y lebih dari sama dengan 3. Perlu ditambahkan karena dalam kehidupan sehari-hari ini kan biasanya variabelnya ini x dan y, nggak mungkin kita akan menggunakan yang negatif, sehingga ini x kita perlu batasi yang lebih dari 0, demikian juga dengan y-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian baru ke fungsi tujuan, yaitu bxy 5.000 x ditambah 6.000y dengan tujuan ini minimum. Nah, berikutnya ini model matematika ini kita tuangkan dalam grafik supaya lebih mudah kita memahaminya. Nah, untuk membuat grafik satu persatu ini, karena ini nanti berupa garis, maka kita buat 2 titik. Masing-masing ini pertidaksamaan dibatasi dengan
garis, yaitu kalau ini dibuat sama dengan, nanti akan berupa persamaan garis. Yang garis pertama itu kita tentukan di sini, kalau X-nya 0, ini X-nya 0, maka ini seolah nggak ada, jadi 6Y sama dengan 6, berarti Y-nya tinggal 6 dibagi 6, itu kita dapatkan 1. Berarti kita temukan titik 0,1. Kemudian kalau ininya 0, wah ini X-nya nanti ketemu pecahan yang agak sulit gitu ya. Maka supaya pecahannya tidak terlalu sulit, supaya tidak menakutkan, kita pilih X-nya 3 gitu aja. Nah ini memilih ini ya mungkin perlu coba-coba dipilih angkanya supaya nanti didapatkan nilai Y-nya tidak terlalu rumit begitu. Nah ini kalau X-nya 3, ini 5 kali 3 kan 15. 15 kalau kita gunakan untuk mengurangi 6 ini menjadi min 9. Nah min 9 nanti dibagi 6 ini menjadi min 1,5 gitu. Sehingga kita dapatkan koordinatnya 3, min 1,5. Daripada ini tadi kalau 6 dibagi 5 ketemunya 1,2. Nanti gambarnya yang kurang akurat jadinya. Kemudian ini untuk yang garis 1, garis pembatas 1 ini. Kemudian garis pembatas 2. Nah ini kebetulan angkanya mudah. Kita ambil X dan Y-nya yang 0, itu akan ketemu angka yang mudah. X-nya 0, ini akan 2Y-nya sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan 0,1. Kemudian titik yang kedua, Y-nya yang 0, kita dapatkan X-nya 2. Itu sehingga 2,0. Kemudian berikutnya yang ketiga, ini 3X plus 2Y sama dengan 3 garisnya. Kita ambil untuk Y-nya dulu yang 0 yang mudah. Sehingga kalau ini Y-nya 0 maka tinggal 3X sama dengan 3, sehingga akan kita temukan di sini X-nya sama dengan 1 gitu. Sehingga kita dapatkan titik 1,0. Kemudian berikutnya kalau ini X-nya yang 0 kan, oh ini nggak terlalu sulit lah ya. X-nya 0 ini, Y-nya nanti 3 dibagi 2 itu 1,5. Nah gitu, sehingga titiknya 0,1,5. Nah karena ini mau kita gambar di sumbu koordinat, berarti ini kita beri nama aja titiknya A, B, C, D, E, dan F. Kita buat sumbu koordinatnya. A 0,1 itu di sini 0,1. B 3, min 1,5 berarti ke bawah sini min 1,5. Oh itu A-nya belum diberi nama, ini B-nya. Kemudian ini dibuat garis. Kalau sudah ada 2 titik yang dilalui garis pembatas itu, kita buat garisnya, kemudian diarsir. Nah yang mudah kita uji untuk 0,0 ini tentu ketemunya akan 0 di sebelah kiri. 0 itu yang benar itu kurang dari 6, bukan lebih dari. Berarti 0,0 itu tidak memenuhi daerah penyelesaian, sehingga yang ada 0,0 ini kita arsir, karena kita mengarsirnya yang bukan penyelesaian. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, C dan D kita buat 0,1 itu tetap sama di sini. Kemudian D-nya 2,0 di situ. Ke kanan 2 ya, 0-nya berarti nggak ke atas nggak ke bawah, itulah D. Kemudian dihubungkan. Nah itu garis pembatas yang kedua ini, yang ini X plus 2Y lebih dari sama dengan 2 ini. Karena ini lebih dari juga, ini kalau kita uji 0 di sini itu juga bukan merupakan penyelesaian, berarti kita mengarsir yang bawah juga gitu. Berikutnya ke pembatas yang ketiga, yaitu titiknya E dan F kita buat 1,0. Berarti 1,0 di sini. Nah gitu. Kemudian F-nya 0,1,5. 0,1,5 berarti 0 sini, 1,5-nya di situ. Nah gitu. Itu adalah E dan F. Kemudian kita hubungkan. Karena ini tandanya juga lebih dari juga, maka 0,0 juga bukan penyelesaian, sehingga itu kita arsir gitu. Hanya arsirannya ketutupan sama arsiran yang atasnya, nggak apa-apa. Kemudian tadi ada X lebih dari 0, itu sebelah kanan sumbu-sumbu Y.
berarti yang kita arsir yang sebelah kiri. Kemudian Y lebih dari 0 itu di atas sumbu X ini, berarti yang kita arsir yang sebelah bawah gitu. Nah, inilah daerah yang bersih ini, daerah penyelesaian yang akan kita gunakan untuk mencari fungsi tujuannya atau biaya ini seminimum mungkin di daerah penyelesaian ini. Untuk mudahnya kita gunakan garis selidik. Jadi kalau kemarin kita mencari maksimum itu, kalau ini fungsi tujuannya positif semua begini, berarti gesernya itu ke atas atau ke kanan atau ke atas. Nah, sebaliknya kalau minimum berarti asalkan ini tujuannya, ini fungsi tujuannya positif semua begini ya, koefisien dari X dan Y, maka kita gesernya ke kiri atau ke bawah gitu. Sehingga nanti ya ini kita buat dulu garis selidiknya. Kita sama dengankan suatu angka yang mudah saja 30.000, sehingga kita lebih mudah nanti menggambar grafiknya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 30.000 dibagi 6.000 itu ketemunya 5. Jadi kita temukan titik 0,5. Untuk menentukan 30.000 ini bagaimana? Ini ya kita cari yang mudah saja, atau yang bisa digambar di dekat daerah penyelesaian ini, dan mudah kalau bisa. Nah, seperti ini sengaja diambil 5 kali 6 itu kan 30, maka saya ini ambil 30.000 begitu, sehingga nanti dapat angkanya di sini kan bulat semua. Kemudian kalau Y-nya 0, maka tinggal X-nya adalah 30.000 dibagi 5.000, yaitu ketemunya 6, maka kita dapatkan titik 6,0. Nah, ini kita buat 0,5, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini belum diberi skala, jadi kelupaan tadi ya. Kemudian 6,0 berarti ke kanan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti di sini. Kemudian itu kita hubungkan. Nah, kita akan melihat atau mencari titik minimumnya di mana. Jadi kalau menggunakan garis selidik ini, sekali lagi kebalikan dari maksimum tadi. Kalau maksimum kemarin kita menggesernya ke kanan atau ke atas, kalau minimum nanti kita gesernya ke kiri atau ke bawah. Nah, sekarang garis selidik ini kalau kita geser ke bawah, maka kita akan dapatkan ke bawah atau ke kiri sama saja itu ya. Ini belum sampai ujung. Kalau di titik D, titik F mendekati, berarti kita akan dapatkan, nah di titik potong, apa ini garisnya? FE dan CD. Ya, FE dan CD. Nah, mari kita lanjutkan untuk mencari titik potong tersebut. Nah, jadi minimum di titik potong antara CD dan EF tadi ya, CD dan EF ini. Nah, sehingga CD itu mana? CD itu persamaan, pertidaksamaannya yang kedua, EF yang ketiga, berarti ini. Ini yang kita cari titik potongnya. Nah, sehingga kita cantumkan di sini, karena untuk memudahkan eliminasi yang ketiga, ini persamaan yang ketiga kita tulis dulu di atas, kemudian yang dua yang di bawah, sehingga ini kita eliminasi, kita tidak ketemu yang negatif. Nah, ini dieliminasi Y-nya 0, nah, berikutnya nanti Y-nya akan hilang, yaitu dengan mengurangkan kedua persamaan itu. Tuh, ini 3X kurangi X, 2X, 2Y kurangi 2Y 0, 3 kurangi 2, 1. Nah, ini kita dapatkan 2X sama dengan 1, sehingga X-nya adalah setengah. Nah, ini kita sudah dapatkan X-nya setengah. Yang meskipun ini gambarnya kurang akurat, tapi secara perhitungan ini X-nya ketemu tengah. Berarti X-nya ini, titik potong ini adalah tengah. Nah, Y-nya berapa ini? Kita cari di lembar berikutnya. Nah, kita menggunakan eliminasi lagi. Kalau tadi eliminasi ini Y-nya, kita mau eliminasi X-nya. Nah, karena yang mau dieliminasi X, berarti ini koefisiennya kita samakan
Kan di sini sudah 3, berarti yang persamaan yang kedua ini yang kita kalikan 3 sehingga supaya jadi sama-sama 3. Sehingga nanti ini menjadi 3x tambah 6y sama dengan 6. Baru nanti yang persamaan yang ketiga ini yang kita letakkan di bawahnya seperti itu. Nah gitu. Kemudian yang ketiga ditaruh di bawahnya begini, sehingga kita kurangkan lagi seperti tadi. Akan kita dapatkan ininya jadi 0, ini 6y-nya jadi 4y, dan konstantanya jadi 6 kurangi 3, 3. Nah begitu. Berarti y-nya adalah 3 dibagi 4 atau tidak lain 3/4 atau 0,75 kalau dibuat desimal. Nah, sehingga biaya minimum yang dicapai jika tercapai atau diambil nilai x-nya tadi setengah 0,5 dan y-nya adalah 0,75 gitu. Nah, ini x-nya setengah, y-nya 0,75, maka biayanya nanti akan minimum. Minimumnya berapa? Ya kita hitung dengan fungsi tujuan, yaitu b xy tadi 5.000 kali setengah ditambah 6.000 kali 0,75. 5.000 setengahnya adalah 2.500 dan 6.000 itu 3/4-nya atau 0,75-nya adalah 4.500, sehingga 2.500 tambah 4.500 hasilnya adalah 7.000. Nah, inilah biaya minimum yang dikeluarkan kalau diambil nilai x-nya tadi setengah dan y-nya 0,75. Nah, ini kan penyelesaian secara matematis. Di sini bahasanya masih x, y, kemudian b, x, y. Nah, kita harus terjemahkan supaya orang yang mempunyai permasalahan ini bisa mengerti. Loh, ini kok x, y, ini gimana nih kalau permasalahannya seperti ini. Nah, maka kita uraikan menjadi kata-kata. Apa itu? Menjadi apa? Harga yang minimum yang dicapai itu adalah 7.000 kalau setiap peserta mengkonsumsi produk A-nya sebanyak 0,5 atau setengahnya ini 250 gram, produk B-nya sebanyak 0,75 kali 250 gram. Sehingga bahasanya menjadi agar biaya konsumsinya minimal yaitu 7.000 ini, maka satu peserta tiap harinya harus mengkonsumsi produk A-nya setengah kali 250 gram atau dengan kata lain 125 gram, dan produk B-nya 0,75 kali 250 gram atau 187,5 gram. Nah, dengan mengkonsumsi setiap peserta itu segini, 125 gram produk A dan 187,5 gram produk B, maka nanti biayanya akan bisa ditekan senilai Rp7.000 per harinya. Nah, itulah jawaban dari permasalahan program linear ini dengan fungsi tujuan yang minimum. Nah, untuk kegiatan kalian saat KBM, ini saya ambilkan satu soal aja. Pada awal pertumbuhan bibit, per ekor ayam per hari itu diperlukan 14 gram karbohidrat dan 12 gram protein. Sedangkan produk pakan yang ada, merek A itu per kilogramnya mengandung 300 gram protein dan 100 gram karbohidrat. Merek B per kilogramnya mengandung 200 gram protein dan 400 gram karbohidrat. Jika harga pakan A Rp3.000 per kilogram dan pakan B Rp4.000 per kilogram, berapa biaya terendah dan berapa kilogram produk A dan produk B yang diperlukan agar biaya pakan terendah yang bisa memenuhi kebutuhan pakan untuk 100 ekor ayam, bukan hanya 1 ekor ayamnya. Jadi yang tahap-tahapnya seperti tadi, dibuat model matematikanya dulu, mungkin dibuat tabel dulu, kemudian dibuat fungsi pembatasnya gimana, fungsi tujuannya gimana, dibuat yang sesederhana mungkin supaya mudah dikerjakan. Nah, kemudian nanti kalau mau lebih jelas digambar grafiknya. Nah, setelah itu nanti bisa kalian menggunakan yang cepat menurut Bapak ya menggunakan garis lidik. Kalaupun itu tidak bisa ya menggunakan uji titik. Dicari titik-titiknya setelah digambar, kemudian diuji di tiap titiknya gitu.
Tapi kalau menggunakan garis kudik, tidak harus setiap titik diuji, tapi bisa langsung menemukan di titik mana biaya minimum itu bisa tercapai. Ini yang harus kalian kerjakan untuk di saat KBM. Nah, untuk yang di luar KBM, ini ada 4 soal seperti biasa, di upload paling lambat hari Kamis jam 17. Sedangkan yang di saat KBM ini itu hari Senin ini maksimal jam 17. Saya kira demikian mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian diberikan kemudahan untuk mempelajari ilmu warisan nenek moyang ini dan bisa memanfaatkan nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.